Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha luhub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra walau annama fil ardi min sajaratin aklamu wal bahru yamuttu min ba'd sab'atu abkhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama selalu mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua adalah karena nikmat Allah yang berupa kesempatan dan kesehatan diberikan kita bersama. Oleh karena itu, dengan nikmat tersebut marilah kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kita bersama-sama masih memeluk dinul Islam, agama yang kita yakini, agama yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada 3 hal yang melekat pada diri manusia. 3 hal tersebut selalu menyertai manusia selama manusia itu masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal tersebut selalu menyertai manusia tatkala manusia masih di dalam mengarungi samudera kehidupan. Apakah seseorang yang diberikan 3 hal tersebut hanya orang beriman saja? Tidak. Bahkan orang munafik, bahkan lagi orang-orang kafir juga menikmati 3 hal tersebut. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, 3 hal tersebut yang selalu melekat pada diri kita termasuk orang-orang yang beriman adalah: 1, kita selalu memberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, manusia selalu atau pasti melakukan kesalahan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, nikmat Allah itu kadang kita tidak minta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh
oksigen yang kita hirup selama 24 jam sehari semalam, tidakkah kita pernah meminta, ya Allah berikanlah oksigen kepada kami? Tak seorang pun manusia di dunia ini meminta oksigen untuk dirinya. Tetapi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan yang namanya oksigen. Jika kita mau menghitung dalam satu tabung berapa harganya, dan kalau itu dihitung sebulan, setahun, dan berpuluh-puluh tahun, berapa juga yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia satu pun di dunia ini tidak mampu untuk menghitungnya. Kita sudah hafal dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah akan mampu untuk menghitungnya. Sementara di dalam surat Luqman ayat yang ke-21, walau anna ma fil ardi min sajaratin aklamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atum abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sekiranya hutan yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, untuk dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi dengan 7 kali lautan untuk menghitung nikmat Allah, tidak akanlah mampu seseorang. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah sangatlah bijaksana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita mendapatkan nikmat, sudah barang tentu sebagai seorang yang beriman adalah mensyukuri. Dalam bahasa Jawa, kudu bersyukur ketika seseorang itu diberikan nikmat. Hadirin, maaf nih, sebagian kita mungkin masih kurang tepat ketika ia memahami sebuah nikmat. Ada yang mengatakan nikmat itu harus terlihat oleh mata. Nikmat itu harus terasakan oleh lidah dan lain sebagainya. Padahal hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau seseorang mengatakan nikmat itu harus terlihat oleh mata berupa harta, benda dan lain sebagainya, maka apakah kita yang hadir di tempat ini, yang bisa menghadiri Jumatan semacam ini, bukankah itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa berkumpul untuk melakukan kajian-kajian Al-Qur'an dalam sebuah majelis taklim? Apakah bukan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah kadang-kadang seseorang itu menyalahkan atau kurang tepat ketika memberikan makna sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kita sebagai seorang beriman, maka sudah barang tentu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir berjamaah Jumat di Masjid Al-Ikhlas ini adalah sebuah nikmat Allah yang cukup besar bagi kita bersama. Bukankah kita bisa melakukan kebaikan apa saja, itu sebuah nikmat. Sebab pada saat ini pula banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim belum bisa menikmati sebuah nikmat. Karena apa? Karena pada saat ini mereka masih sibuk dengan urusan duniawi, atau mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang melekat pada diri manusia adalah setiap manusia itu pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas apakah dia manusia biasa, apakah dia seorang rasul dan lain sebagainya, maka ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu semua wahai orang-orang, agar apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita semua untuk meningkatkan kebaikan kita, melakukan perbuatan yang terbaik. Bukan melakukan perbuatan yang terbanyak, tapi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ujian itu ada tujuannya. Maka ujian itu juga berbentuk, dan kita sebagai seorang muslim harus merespon ujian itu. Bagaimana sikap kita terhadap ujian? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita sering mengikuti acara takziah, mungkin kita sering mendengar kalimat atau firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut walablukum bisarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa itu akan mengalami yang namanya mati. Maka diujilah kamu bisarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Artinya apa hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah? Ketika kita yang pada hari ini diberikan ujian berupa kesehatan, yang pada dasarnya itu adalah nikmat, itu hakikatnya adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian yang berupa khair, yang berupa nikmat. Ketika kita diuji pada hari ini dengan ujian yang syar, yang jelek, boleh dikata kita diuji dengan penyakit dan lain sebagainya, maka sikap kita adalah untuk bersabar. Itulah yang namanya respon kita. Bagaimana sikap kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang melekat pada diri manusia adalah sebuah kesalahan. Tak seorang pun yang hidup di dunia ini yang lepas dari kesalahan. Baik salah yang bersifat hubungan dengan manusia ataupun kesalahan yang berhubung dengan Rabb atau Tuhan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak cucu Adam adalah punya potensi melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik yang bersalah adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka ketika kita melakukan kesalahan, sudah barang tentu reaksi kita bukan menyombongkan diri, tetapi kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka dari 3
hal yang melekat pada diri manusia itu kita tidak bisa lepas dari salah satunya. Maka sebagai seorang yang beriman, yang telah mengikrarkan dirinya Allah sebagai Tuhannya, ketika kita mendapat nikmat, maka wajiblah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah kita, pasrahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita melakukan kesalahan, maka bersegeralah untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tiga hal ini jika kita tatkala mendapat nikmat dari Allah, kita selalu bersyukur, dan ketika diuji kita bersabar, dan kita melakukan kesalahan, kita senantiasa beristighfar, maka kita adalah termasuk orang-orang yang fauzan azim, orang-orang yang sangat-sangat beruntung pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini memberikan peringatan kepada saya pribadi dan para jamaah sekalian, agar dalam mensikapi tiga hal yang ada pada diri manusia itu, kita harus benar-benar sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami mengajak pada para jamaah dan kepada diri saya pribadi agar di saat-saat seperti ini kita semua telah merasakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Terlebih-lebih nikmat itu kadang-kadang tidak kita merasakan. Ketentraman keluarga adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manutnya anak-anak kepada agama sebuah nikmat. Tunduknya istri kepada suami adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pada hari ini diberikan itu semua, maka bersyukurlah kita. Dan jika pada hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, mari kita bersabar. Dan apapun yang kita lakukan, jika itu memang sebuah kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mari kita senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wala dzikrullahi akbar.